Nogososro Sabu Inten halaman 234 sampai 249. Tetapi belum lama ia menyusur jalan rimba, tiba-tiba didengarnya telapak kuda yang lari sangat kencang dari arah depan. Mula-mula Mesojenar mengira orang-orang Simarudra, tetapi ketika diketahuinya bahwa suara derap kuda itu tidak lebih dari seekor, maka maksudnya untuk menghindar itu diurungkan. Ia tetap saja berdiri menepi dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian baru tentang Simarudra dari orang itu. Sebentar kemudian, tampaklah seekor kuda yang lari seperti terbang menuju ke arahnya. Penunggangnya adalah orang yang pendek kokoh dan berjambang tebal. Ketika orang itu melihat Mesojenar, ia pun tampak terkejut. Segera ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu berhenti beberapa langkah di hadapan Mesojenar. Mula-mula wajah orang itu tampak tegang. Tetapi ketika ia melihat ikat pinggang orang itu, yang lebarnya hampir selebar telapak tangan serta dibuat dari kulit kerbau, menjadi terkejut. Segera ia ingat kepada Gemak Paron yang mati kena sumpit punggungnya, juga memakai ikat pinggang yang serupa. Maka kesimpulan bagi Mesojenar, orang ini pasti juga salah seorang dari gerombolan Uling Rawa Pening. Mungkin orang inilah yang tadi disebut-sebut dengan nama Yuyu Rumpung, yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Simarudra. Kalau demikian, kiranya Yuyu Rumpung tadi telah berhasil menyelinap ke dalam hutan, sementara Gemak Paron berlari terus. Kemudian setelah diketahuinya bahwa Simarudra telah kembali ke sarangnya, ia segera berusaha untuk melarikan diri. Orang berkuda itu setelah memandangi Mesojenar, sejenak segera bertanya, "Siapakah kau yang berani lewat di jalan yang khusus bagi gerombolan Simarudra?" Tiba-tiba timbullah keinginan Mesojenar untuk menjajaki kekuatan gerombolan Uling ini, dengan mencoba kekuatan salah seorang anggotanya yang terkemuka. Dengan demikian, ia akan dapat mengetahui kira-kira sampai di mana kekuatan anggota-anggota yang lain. Sedang pimpinan rombongannya sendiri pastilah tidak akan banyak terpaut dengan Lawo Ijo, Jakasoka, dan mungkin juga Simarudra. Setelah berpikir sejenak, Mesojenar segera menjawab, "Namaku Yuyu Rumpung dan berasal dari Rawa Pening. Aku adalah salah seorang kepercayaan kakak beradik Uling untuk mencari keris Nagasasra dan Sabu Inten. Tetapi sayang bahwa aku dan Gemak Paron hanya berhasil mengambil tombak pendek yang bernama Kaladadah. Itu saja Gemak Paron terpaksa menebus dengan nyawanya, sedang tombak itu kembali kepada pemiliknya." Mendengar jawaban Mesojenar, segera wajah orang itu yang sebenarnya adalah Yuyu Rumpung menjadi merah menyala. Ia menjadi marah sekali karena jawaban itu seolah-olah merupakan suatu sindiran akan ketidakmampuannya melakukan tugas yang dibebankan kepadanya bersama Gemak Paron. Karena itu, dengan gigi yang gemeretak, ia berteriak, "Orang gila, jangan kau main-main dengan Yuyu Rumpung. Meskipun aku tidak berhasil mencuri kedua pusaka itu, tetapi aku pasti akan bisa mematahkan lehermu. Tetapi sebelum itu, supaya aku tahu siapakah yang telah aku bunuh, hendaknya kau mengatakan namamu yang sebenarnya." Mendengar teriakan Yuyu Rumpung, Mesojenar hanya tertawa dingin. "Kau lekas marah. Untuk melaksanakan tugas yang sulit itu seharusnya Uling Rawa Pening memilih orang yang tenang dan dapat menguasai perasaannya. Mungkin Gemak Paron tidak selekas engkau untuk cepat marah," jawab Mesojenar. Rupanya Yuyu Rumpung sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Segera ia meloncat dari kudanya dan dengan suatu gerakan yang dahsyat, ia langsung menyerang Mesojenar dengan suatu pukulan ke arah pelipis. Ternyata Yuyu Rumpung adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pukulannya mengandung tenaga yang hebat serta cepat. Mendapat serangan yang demikian cepatnya, Mesojenar segera merendahkan diri dan dengan sebagian tenaganya ia mempergunakan ujung sikunya untuk menyerang lambung lawannya. Tetapi Yuyu Rumpung pun ternyata lincah sekali, sehingga ia tidak terlambat meloncat mundur menghindar. Tetapi dalam hati ia pun tidak habis heran. Siapakah orang yang berjalan di dalam hutan seorang diri, tetapi mempunyai keuletan yang sedemikian tinggi?
Apalagi ia sudah tahu nama, asal serta tugas yang sedang dilaksanakan. Maeso Jenar tidak sempat merenung-renung, sebab ketika sadar bahwa serangannya gagal, segera ia memutar tubuhnya dan dengan kaki kirinya ia menghantam perut Yuyu Rumpung. Sekali lagi Yuyu Rumpung terpaksa meloncat ke samping. Tetapi kali ini ia tidak mau terus-menerus diserang. Karena itu demikian kakinya melekat di atas tanah, segera ia maju menyodok perut Maeso Jenar. Kali ini sengaja Maeso Jenar tidak menghindarkan diri, tetapi dengan tangannya ia memukul tangan Yuyu Rumpung ke samping. Yuyu Rumpung yang percaya pada kekuatannya ketika melihat Maeso Jenar menangkis pukulannya sama sekali ia tidak berusaha menarik tangannya. Malahan seluruh tenaganya dikerahkan. Maka segera terjadilah suatu benturan yang keras sekali. Dengan tak diduga sama sekali oleh Yuyu Rumpung bahwa lawannya memiliki tenaga yang dahsyat, sehingga ia jatuh berguling. Sebaliknya, Maeso Jenar pun merasakan kekuatan Yuyu Rumpung sehingga tangannya terasa agak sakit. Sampai sekian, Maeso Jenar dapat mengetahui bahwa orang ini kira-kira tidak lebih dari Carang Lampit, orang kedua sesudah Wadas Gunung dalam gerombolan Lowo Ijo. Maka ketika dengan sedikit kesulitan Yuyu Rumpung berdiri, segera Maeso Jenar meloncatinya, dan dengan tangannya yang kokoh kuat, segera ia menangkap kedua lengan Yuyu Rumpung dan dengan lututnya ia menekan punggungnya. Yuyu Rumpung terkejut melihat kegarangan lawannya, tetapi tak ada lagi kesempatan baginya untuk melepaskan diri. Selanjutnya terdengar Maeso Jenar bertanya, "Yuyu Rumpung, selain kau dan Gemak Paron, siapakah yang termasuk orang-orang penting dalam gerombolanmu?" Pertanyaan ini telah memusingkan kepala Yuyu Rumpung. Ia pun segera mengetahui bahwa orang ini pasti bukan dari golongan hitam. Sebab dari golongan itu pada umumnya sudah mengenal siapa-siapa yang menjadi orang-orang terpenting dalam gerombolan masing-masing. Ketika sampai beberapa lama ia tidak menjawab, terasa tekanan lutut di punggungnya semakin keras, sehingga terpaksa ia berkata, "Apakah kepentinganmu dengan mengetahui orang-orang kami? Itu adalah soalku. Yang kuminta hanyalah kau sebutkan nama-nama itu, dan jangan bohong," jawab Maeso Jenar. Sementara itu, punggung Yuyu Rumpung semakin terasa sakit, sehingga akhirnya ia tak dapat mengelak lagi. "Gemak Paron adalah orang kedua dari gerombolan kami, sedang aku adalah orang ketiga," jawabnya. "Siapakah orang pertama?" tanya Maeso Jenar lagi. "Orang pertama adalah Kakang Sri Gunting." "Kenapa bukan Sri Gunting itu yang pergi untuk mencari pusaka-pusaka itu?" "Kakang Sri Gunting sedang tidak ada di rumah." "Kemana dia?" "Ke Nusa Kambangan, ke tempat Joko Soko." Mendengar pertanyaan Maeso Jenar itu, Yuyu Rumpung menjadi bertambah heran. Rupanya orang ini sudah agak banyak mengenal tokoh-tokoh hitam. Karena itu, ia segera lebih berhati-hati. Sebab mungkin malahan seluruhnya sudah diketahui. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya hanya merupakan sebuah pancingan saja. Maka jawabnya, "Ya, Kakang Sri Gunting pergi ke tempat Jaka Soka." Maeso Jenar mengangguk-angguk. Tahulah ia bahwa kekuatan gerombolan hitam itu benar-benar seimbang, sehingga pertemuan akhir tahun di Rawa Pening benar-benar akan menarik. Ketika Maeso Jenar tidak memerlukan hal-hal lain lagi, segera Yuyu Rumpung dilepaskan, tetapi ia tidak membiarkannya pergi berkuda. "Yuyu Rumpung, kau boleh pergi, tetapi aku ingin meminjam kudamu, sedang kau dapat mencari kuda Gemak Paron untuk kau pakai. Aku temukan tadi mayatnya di luar hutan. Kalau kau akan mencarinya, pergilah membelok ke selatan di mulut lorong ini," kata Maeso Jenar. Maeso Jenar sengaja membiarkan Yuyu Rumpung berjalan kaki dan menunjukkan arah yang salah atas mayat Gemak Paron, supaya orang ini tidak segera sampai ke Rawa Pening. Ia mengharap untuk dapat mendahului kakak beradik uling itu. Yuyu Rumpung yang tidak mengetahui maksud Maeso Jenar itu menjadi keheran-heranan. Tetapi bagaimanapun, ia merasakan keperkasaan orang itu. Maka ketika ia mendapat kesempatan untuk pergi, segera ia pun meloncat dan melangkah cepat sekali menjauhi Maeso Jenar.
meskipun ia menggerutu tak habis-habisnya karena kudanya dirampas. Sedangkan Maeso Jenar merasa mendapat keuntungan dengan pertemuannya dengan Yuyu Rumpung. Ia sudah mendapat gambaran sedikit tentang kekuatan gerombolan Uling Rawapening. Sedang keuntungan yang lain, ia telah dapat menghambat jalan orang itu, sehingga kemungkinan untuk dapat mendahului sampai Gunung Tidar semakin besar. Sedang kuda yang dirampasnya sama sekali tak diperlukan, sebab dengan kuda itu ia tidak lagi bebas untuk dapat menyusup ke gerumbul-gerumbul apabila ia berjumpa dengan orang-orang yang perlu dihindari. Juga jarak yang ditempuhnya sudah tidak begitu jauh lagi. Kalau misalnya ia dapat mencapai gunung itu sebelum sore, ia masih juga harus menunggu sampai matahari terbenam. Maka akhirnya dilepaskannya kuda Yuyu Rumpung. Maeso Jenar melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sementara itu, cahaya merah telah membayang di langit mewarnai mega-mega yang bertebaran. Sedang di dalam hutan, sinar matahari yang sangat lemah tidak kuasa lagi untuk melawan kegelapan yang turun perlahan-lahan. Seperti biasanya, Maeso Jenar memilih tempat tidurnya di atas cabang-cabang pohon untuk menghindari serangan binatang buas. Malam itu tidak ada kejadian apa-apa kecuali tubuh Maeso Jenar yang digigiti nyamuk yang banyaknya bukan main. Segera setelah matahari muncul di timur, ia meneruskan kembali perjalanannya ke Gunung Tidar sambil mencari sumber air untuk mencuci muka. Jalan yang ditunjukkan Ki Ageng Sora di Payana ternyata jauh lebih dekat daripada apabila ia menempuh jalan yang direncanakannya semula. Jalan ini langsung memotong arah tujuannya. Karena itu, ia merasa tidak perlu tergesa-gesa dan menunggu gelap untuk bertindak. Sebentar kemudian setelah benar-benar gelap, mulailah Maeso Jenar melaksanakan tugasnya membebaskan kedua pusaka tersebut. Untuk naik ke puncak bukit, ia tidak langsung mendaki dari arah timur, tetapi melingkar ke selatan dan dari sanalah dengan hati-hati mendekati lereng bukit. Ketika ia sampai pada tanjakan pertama, tampaklah Simarodra benar-benar melindungi sarangnya dengan hati-hati. Batu-batu besar tampaknya akan mudah menggelinding ke bawah apabila tersentuh sedikit saja. Setelah merayap beberapa saat, Maeso Jenar berhasil melintasi pagar yang pertama, kemudian menjumpai benteng yang sesungguhnya. Batu padas yang besar disusun tinggi mencapai 2 kali tinggi orang. Kalau Maeso Jenar menghancurkan padas itu, maka besar kemungkinannya bahwa kedatangannya akan segera diketahui oleh pengawal-pengawal yang pasti berkeliaran di dalam benteng itu. Maka dicarinya cara lain untuk dapat melampauinya. Sekali lagi Maeso Jenar meraba-raba serta menaksir kekuatannya. Kemudian dipilihnya cara dengan memanjat saja dan kemudian meloncat masuk. Demikianlah Maeso Jenar dengan hati-hati memanjat dinding batu padas itu. Sampai di atasnya, ia tidak langsung meloncat, tetapi dengan perlahan-lahan sekali ia meletakkan dirinya merapat dinding dan untuk beberapa lama ia menelungkup di situ sambil mengamat-amati keadaan di dalam daerah sarang Simarodra itu. Malam itu rasanya sepi sekali. Lebih sepi daripada malam-malam yang pernah dilewatinya. Sekali 2 kali terdengar anjing liar menyala di kejauhan, disaut dengan pekikan burung hantu yang sedang mencari mangsa. Maeso Jenar masih saja berbaring menelungkup di atas dinding itu. Matanya berputar menjelajahi seluruh lingkaran yang membentang di hadapannya. Adapun daerah di dalam benteng Simarodra itu pun merupakan suatu lapangan yang bersemak-semak dan rumput-rumput liar bertebaran tumbuh di sana-sini. Sebenarnya tempat itu merupakan tempat yang baik sekali untuk dapat menyusup mendekati Gua Simarodra di lambung sebelah utara bukit itu. Sebab dengan adanya semak-semak dan rumput-rumput liar itu justru memberikan kemungkinan yang lain, bahwa di dalam semak-semak itulah orang-orang Simarodra berjaga-jaga untuk mengawasi keamanan sarangnya. Sampai beberapa lama Maeso Jenar masih saja meletakkan dirinya pada dinding padas itu. Tiba-tiba terasalah angin yang bertiup perlahan-lahan menghembuskan bau yang wangi.
Bau yang dibawa angin dari utara ini mempunyai pengaruh yang aneh sekali. Terasa betapa tubuh Maison Jenar menjadi nyaman, serta matanya menjadi berat sekali. Angin yang aneh ini datang mengalir terus-menerus seperti mengalirnya air sungai, sehingga pengaruhnya semakin lama semakin mencengkeram diri Maison Jenar. Tetapi Maison Jenar adalah seorang prajurit yang terlatih lahir batin. Untunglah bahwa ia segera menyadari keadaannya, bahwa pasti ia telah kena pengaruh bau wangi itu, yang sengaja disebarkan orang untuk melemahkan syaraf, sehingga orang menjadi kantuk. Inilah kekuatan sirup yang seperti pernah dialami beberapa tahun lalu, yang disebarkan Lowo Ijo. Tetapi menilik kekuatannya, rasanya sirup kali ini agak lebih kuat dari yang dahulu, serta sifatnya pun berlainan pula. Karena itu, Maison Jenar segera memusatkan kekuatan batin, dan seperti orang yang sedang mengheningkan cipta, Maison Jenar diam tanpa bergerak di tempatnya, berusaha melawan pengaruh sirup itu. Meskipun agak lambat, tetapi sedikit demi sedikit, ia berhasil menguasai dirinya kembali. Sehingga akhirnya ia merasa bahwa ia telah lepas dari daya sirup itu. Mengalami hal yang demikian, Maison Jenar berpikir keras. Apakah sirup ini datang dari Simorudro? Tetapi kalau benar demikian, maka anak buahnya sendiri yang tidak mempunyai daya tahan yang cukup akan tertidur pula. Dengan demikian, maka kekuatan mereka akan jauh berkurang. Jadi adalah suatu kemungkinan bahwa sirup ini datangnya dari luar, dari orang lain. Tetapi siapa? Kakak beradik Uling tak mungkin akan secepat ini mencapai Bukit Tidar, kecuali kalau ia berada pada jarak yang dekat sejak Gemak Paron menyusup masuk ke gua Simarudra ini. Tak akan selesai pekerjaan ini dengan menimbang-nimbang saja. Lebih baik aku masuk dan melihat keadaan, gerutu Maison Jenar. Segera setelah itu, dengan tidak meninggalkan kehati-hatian, Maison Jenar meloncat masuk ke dalam lingkungan sarang sepasang harimau yang cukup ganas itu. Dengan mengendap-endap ia berjalan. Lewat lambung sebelah timur, ia memutar ke arah utara. Tetapi mendadak ia dikejutkan oleh teriakan yang mirip dengan aum seekor harimau, disusul oleh jerit yang mengerikan. Pastilah suara ini berasal dari suami istri Simarudra yang sedang marah. Cepat Maison Jenar meloncat semakin dekat ke arah suara itu. Beberapa kali ia melihat beberapa penjaga tidak dapat meloloskan diri dari pengaruh sirup yang tajam itu. Ketika ia sudah semakin dekat, ia bertambah terkejut lagi ketika ia mendengar derap orang berkelahi. Darah Maison Jenar segera bergejolak hebat. Siapakah yang telah mendahuluinya masuk sarang Simarudra? Perlahan-lahan ia maju setapak demi setapak, sehingga akhirnya ia mendapat perlindungan sebuah padas yang cukup besar di sebelah timur gua Simarudra. Kembali darah Maison Jenar tersirap ketika ia menyaksikan suami istri Simarudra itu sedang bertempur dengan seorang yang bertubuh tinggi, berwajah bulat, serta berdada lebar. Tetapi karena gelap, ia tidak dapat segera mengenal wajahnya. Pertempuran itu ternyata berlangsung dengan hebatnya. Suami istri Simarudra ternyata memang bukan namanya saja yang garang, tetapi tandangnya pun tidak kalah hebat dengan namanya. Kakinya yang meskipun besar-besar sebesar bumbung petung, tetapi seperti seekor harimau. Dengan lincahnya ia meloncat, menyerang dan menghantam. Sedang istrinya bertempur dengan tangan yang dikembangkan. Segera Maison Jenar mengenal bahwa cara yang demikian selalu dipergunakan oleh seorang yang sangat percaya akan kekuatan jari-jarinya. Atau yang lebih mengerikan, ia bersenjatakan kuku-kukunya yang beracun. Melihat cara suami istri Simarudra bertempur, segera ia mengingat akan cerita Demang Pananggalan. Maka Maison Jenar hampir dapat memastikan bahwa yang pernah datang ke Prambanan serta pernah menculik gadis dan dibawa ke Gunung Baka adalah gerombolan Simarudra ini. Maka ketika ia telah menyaksikan sendiri kegarangannya, ia pun menjadi yakin bahwa Demang Pananggalan memang bukan lawan dari orang ini.
Dalam menghadapi segala hal, tampaknya suami istri Simarudra selalu bertempur bersama. Sehingga untuk melawan orang yang baru setingkat Pananggalan pun, mereka bertempur bersama. Kalau demikian halnya, maka bagaimanakah kira-kira yang akan terjadi dalam pertemuan golongan hitam di Rawapening? Bolehkah mereka bertempur berpasang-pasang, ataukah hanya seorang-seorang? Menilik gerak serta keperkasaannya, maka pastilah Simarudra sendiri memiliki kehebatan yang sama dengan Lowo Ijo. Sedang istrinya ternyata sedikit di bawahnya. Tetapi karena perempuan itu bersenjatakan kuku-kukunya sendiri, maka ia pun nampak sangat berbahaya. Apalagi ketika sekali tampak di ujung kuku itu berkilat suatu cahaya, maka sudah pasti bahwa di ujung kuku-kuku itu ditaruh logam yang mungkin sekali beracun. Tetapi lawan Simarudra itu pun ternyata orang luar biasa. Maeso Jenar sendiri pernah bertempur berpuluh kali menghadapi orang-orang perkasa. Yang terakhir adalah dengan Joko Soko serta Lowo Ijo. Tetapi untuk menghadapi dua orang sekaligus baginya adalah pekerjaan yang berat sekali. Kalau ia terpaksa bertempur melawan keduanya, maka pastilah pagi-pagi ia sudah mempergunakan ilmunya sastra birawa. Sedang orang itu yang bertempur dengan Simarudra nampaknya tanpa mempergunakan lambaran ilmu apapun, kecuali ketangkasan serta kekuatan jasmania yang cukup terlatih. Maka Maeso Jenar tak berhenti menebak, siapakah gerangan dia? Kalau yang datang kakak beradik Uling, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertempur berpasangan pula. Ataukah dia yang bernama Sri Gunting? Kalau orang ini Sri Gunting, maka Uling Rawapening itu seharusnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sambil berpikir berputar balik, Maeso Jenar menyaksikan pertempuran yang berjalan seru itu. Berkali-kali suami istri Simarudra itu mengaum dan memekik hebat dibarengi dengan serangan-serangan sangat berbahaya. Tetapi orang yang dilawannya itu meskipun agak kerepotan selalu juga berhasil menghindar. Bahkan beberapa kali ia dapat mengadakan pembalasan-pembalasan. Gerak suami istri Simarudra itu tampaknya memang serasi sekali dalam keganasannya. Mereka selalu berhasil saling mengisi dengan gerak-gerak membingungkan. Kadang-kadang mereka tidak menyerang, tetapi hanya berlari berputar mengelilingi lawannya. Dan kadang-kadang mereka bersama-sama menerkam dari arah yang berlawanan. Sebaliknya, lawannya pun memiliki ketangkasan yang luar biasa pula. Sekali-kali ia melesat jauh, tetapi sesaat kemudian ia sudah berdiri di suatu sisi dari kedua-duanya dan menyerang dengan pukulan yang dahsyat. Beberapa kali ia melingkar, meloncat, dan berputar selagi masih di udara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar, seolah-olah berubah menjadi seorang raksasa jelmaan Harjuna Sasrabahu yang mempunyai 1000 tangan, memegang 1000 macam senjata dalam cerita pewayangan. Demikianlah, maka pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Tetapi karena Simarudra seolah-olah dapat mensenyawakan diri serta kekuatannya, maka semakin lama tampaklah bahwa lawannya menjadi semakin terdesak. Melihat keadaan itu, otak Maeso Jenar bekerja keras. Bagaimanakah kalau ia mengambil keuntungan dari pertempuran itu? Ia masih belum tahu sama sekali siapakah gerangan yang bertempur itu. Tetapi menurut perhitungan Maeso Jenar, ia lebih baik melawan yang seorang itu apabila terpaksa, daripada melawan Simarudra suami istri. Karena itu ia memutuskan untuk menerjunkan diri dalam kancah pertarungan itu untuk membantu lawan Simarudra. Dan sesudah itu ia akan mengadakan perhitungan dengan lawannya. Mudah-mudahan lawan Simarudra itu tidak bersamaan maksud dengan kedatangannya, sehingga ia tidak perlu berhadap-hadapan sebagai lawan. Setelah Maeso Jenar mendapatkan ketetapan hati, maka segera ia mempersiapkan diri. Dibetulkannya ikat pinggangnya, kancing-kancing bajunya, dan ikat kepalanya, supaya nanti tidak mengganggunya. Demikianlah, dengan menggeram keras untuk menandai kehadirannya, Maeso Jenar langsung menyerang istri Simarudra. Dengan suatu kepercayaan bahwa ia telah dibebaskan dari akibat racun karena jasa kawan sepermainannya,
Anis dari Sela. Racun lawa ijo yang didapatkannya dari pasingsingan pun tak berhasil membunuhnya. Apalagi jenis racun yang lain, yang tidak berasal dari seorang seperti pasingsingan. Kedatangan Maso Jenar sangat mengejutkan mereka yang sedang bertempur, sehingga suami istri Simarudra berloncatan mundur. Lawannya pun sejenak berdiri termangu, sehingga untuk sesaat suasana jadi hening, sepi seperti daerah kematian yang mengerikan. Tetapi hal yang demikian itu tidak berlangsung lama, sebab terdengar suara parau Simarudra membentak Maso Jenar. "Hei, siapakah kau yang ikut serta mengantarkan nyawa?" Maso Jenar tidak menyahut pertanyaan itu, tetapi ia berkata kepada lawan Maso Jenar, "Aku belum mengenal Tuan, tetapi aku berdiri di pihak Tuan." Sebelum orang itu menjawab, terdengar teriak istri Simarudra, "Kita bunuh kalian berdua." Istri Simarudra tidak menantikan lagi jawaban, tetapi dengan loncatan yang garang, ia menyerang dengan kuku-kukunya yang diarahkan kepada Maso Jenar. Segera pertempuran itu dimulai lagi. Tetapi sekarang Simarudra tidak dapat lagi mengurung lawannya, sebab sekarang mereka harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun demikian, tidak segera dapat dilihat siapakah yang akan dapat memenangkan pertempuran itu. Suami istri Simarudra yang menjadi semakin marah itu bertempur semakin garang pula. Mereka segera mengerahkan tenaga serta kesaktian mereka untuk segera dapat membinasakan lawan-lawannya yang berani memasuki daerahnya, apalagi berani menantangnya. Dalam keadaan demikian, lawan Simarudra itu sempat juga menyaksikan Maso Jenar bertempur. Menyaksikan kelincahannya, keperkasaannya, serta kepercayaannya kepada diri seperti lazimnya seorang perwira, ia pun menjadi berpikir tentang Maso Jenar. Sebab orang yang memiliki kehebatan yang sampai ke tingkat itu pastilah bukan orang sembarangan. Pertempuran itu berlangsung terus, tetapi dalam beberapa saat kemudian tampaklah bahwa Maso Jenar berhasil menguasai lawannya. Sebaliknya, orang yang telah bertempur itu pun setelah lawannya berkurang seorang, dapat pula sedikit demi sedikit mendesak musuhnya. Dengan demikian pertempuran itu ternyata sudah tidak seimbang lagi. Dalam kemarahannya, suami istri Simarudra itu bertempur semakin buas, liar, dan kasar. Sedang lawannya tampaknya tetap tenang dan yakin. Sesaat kemudian terdengar suara yang aneh keluar dari mulut Simarudra. Suara jeritan yang mirip dengan aba-aba. Apalagi setelah itu, tampak pula gerak-gerak mereka yang mencurigakan. Meskipun mereka bertempur terus, tampak bahwa mereka sedang berusaha untuk mendekati lubang gua. Maso Jenar maupun lawan yang seorang lagi dapat segera menangkap maksud itu. Karena itu, mereka menjadi lebih waspada. Dan apa yang dicurigakan itu memang ternyata benar. Untunglah bahwa kawan bertempur Maso Jenar memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa, sehingga ketika pada suatu saat dengan sekali gerakan suami istri Simarudra itu meloncat akan memasuki guanya, secepat itu pula kawan bertempur Maso Jenar itu telah meloncat menghalang-halangi. Kembali Simarudra mengaum hebat karena marahnya. Bersama dengan itu gerakannya menjadi semakin liar, tetapi keadaan itu tetap tidak menolong dirinya, sehingga mereka tetap terdesak terus. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi terdengar suara aneh dari harimau liar itu. Tetapi kali ini ternyata mereka lebih berhati-hati. Demikian teriakan itu berhenti, demikian mereka meloncat cepat seperti didera halilintar ke balik sebuah batu besar di samping gua. Segera Maso Jenar dan kawan bertempurnya itu memburu, tetapi terlambat. Sesaat kemudian terdengar deru yang hebat di balik batu itu, dan berguguranlah tanah di sekitarnya menyeret batu besar itu seolah-olah terhisap ke dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Agar tidak ikut terseret ke dalamnya, maka Maso Jenar bersama dengan lawan Simarudra itu serentak meloncat mundur. Selanjutnya untuk beberapa lama mereka hanya merenungi onggokan tanah bekas guguran itu. Sebuah pintu rahasia, desis orang itu. Memang sejak semula Maso Jenar juga menduganya demikian.
apalagi yang berkepentingan sudah ada di dalamnya. Dengan sedikit sentuhan pada alat yang diperlukan, gugurlah tanah di atas pintu itu dan menutup lubangnya sehingga mereka tidak akan dapat dikejar. Untuk selanjutnya keluar dari pintu rahasia yang lain. Sebentar kemudian kembali orang itu berkata, "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Aku hanya membantu mempercepat penyelesaian saja, sebab tanpa aku pun tampaknya Kisanak pasti dapat menyelesaikan seorang diri," jawab Maisojenar. Orang itu tertawa lirih. "Tuan terlalu menyanjung aku, tetapi sebenarnya bahwa kedatangan Tuan menyelamatkan nyawaku. Hanya sayanglah bahwa aku terpaksa tidak dapat terlalu lama menemui Tuan, sebab ada satu pekerjaan yang harus aku selesaikan," katanya kemudian. Jantung Maisojenar berdesir lembut. Apakah gerangan yang akan dilakukannya? Karena itu, ia mencoba bertanya, "Apakah yang memaksa Kisanak begitu tergesa-gesa?" "Suatu pekerjaan yang tak berarti. Aku hanya ingin memeriksa keadaan di dalam gua," jawabnya. Maisojenar mulai melihat adanya sesuatu rahasia pada orang itu. Karenanya ia tidak bertanya tentang siapakah dia dan dari manakah datangnya. Sebab pertanyaan yang demikian tentu tidak akan mendapat jawaban. Maka kemudian ia hanya berkata, "Bolehkah aku turut serta masuk ke dalam gua?" Orang itu tampak ragu-ragu sejenak. Baru ia menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan. "Tuan, apakah sebenarnya yang akan Tuan lakukan di atas bukit kecil ini?" Mendengar pertanyaan orang itu, Maisojenar menjadi agak bingung. Tetapi pasti bahwa ia tidak akan menyebutkan keperluan yang sebenarnya. Maka dijawabnya dengan sekenanya saja, "Aku datang untuk menuntut balas atas kematian kakakku di Pangrantunan." "Pangrantunan?" sahut orang itu. "Ya," jawab Maisojenar. Tampaklah orang itu berpikir sejenak. Lalu katanya kemudian, "Tuan, orang Pangrantunan?" "Ya," jawab Maisojenar pendek. Sayanglah bahwa Maisojenar tak dapat melihat sorot mata orang itu di dalam gelap. Kalau saja ia mengetahui, dapatlah ia mengerti bahwa orang itu curiga kepadanya. Sejenak kemudian, orang itu berkata, "Apakah yang Tuan lakukan seterusnya? Tuan pasti tidak akan dapat menemukan suami istri itu untuk beberapa lama." "Tak apalah, tetapi aku hanya ingin melihat-lihat saja," jawab Maisojenar. "Mudah-mudahan apa yang Tuan katakan benar. Silakan Tuan melihat. Seterusnya aku berjanji untuk membalas budi Tuan membinasakan suami istri Simarudra pada kesempatan lain. Semoga Tuan benar-benar tidak mempunyai kepentingan lain kecuali itu," guman orang itu. Kemudian orang itu pergi bersama Maisojenar, memasuki gua Simarudra dengan hati-hati. Mungkin terdapat berbagai rahasia di dalamnya. Gua itu sebenarnya tidaklah begitu dalam, tetapi di dalamnya terdapat beberapa ruang yang dindingnya dilapisi papan. Tak ubahnya seperti ruang-ruang rumah biasa. Ruang itu diterangi dengan oncor-oncor. 2 ruang sudah mereka masuki, tetapi mereka tak menemukan sesuatu. Maka sampailah mereka pada ruang yang ketiga yang tidak seperti ruang-ruang lain. Ruang ini mempergunakan pintu yang ditutup rapat. Ternyata pintu ini tidak hanya ditutup rapat, tetapi juga dikancing dengan kancing yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Ketika sudah beberapa lama mereka tak berhasil membukanya, mereka menjadi tidak sabar lagi. Mereka berdua sepakat untuk membuka pintu itu dengan paksa. Dengan demikian, mereka mempergunakan kaki mereka untuk bersama-sama menjebol pintu kayu yang terkancing itu. Dengan satu tendangan yang hampir bersamaan, mereka dapat memecahkan pintu itu, yang dengan suara gemeretak pecah berserakan. Tetapi meskipun pintu itu sudah menganga lebar, mereka tidak tergesa-gesa masuk, sebab bukanlah mustahil bahwa ada apa-apa di dalamnya. Setelah beberapa saat tak ditemukan apapun, maka dengan langkah yang sangat hati-hati mereka melangkah masuk. Tetapi demikian mereka melangkahkan kakinya melewati telundak pintu, demikian serentak bulu roma mereka berdiri. Di sudut ruangan itu mereka melihat sebuah nampan di atas sebuah meja yang dialasi dengan kain bludru buatan Tiongkok yang berwarna kuning keemasan. Dan yang mengejutkan mereka adalah
cahaya yang biru kekuning-kuningan yang memancar dari dua keris yang diletakkan di atas kain beludru itu. Karena itu, untuk sesaat mereka tegak berdiri seperti patung. Maeso Jenar, sebagai seorang perwira istana, sudah pasti bahwa apa yang dilihatnya itu sangat mengharukan hatinya. Ia yakin sekarang bahwa naga sasra dan sapu inten itu adalah keris-keris yang asli. Maeso Jenar memang pernah melihat keris itu beberapa kali, dahulu sebelum lenyap dari istana Demak. Memang tidak semua prajurit, bahkan perwira yang beruntung dapat menyaksikan keris itu. Karena Maeso Jenar saat itu menjadi pengawal raja dan istana, maka ia diberi kesempatan untuk menyaksikan pada saat keris itu dimandikan pada hari pertama setiap tahun. Karena itu ia hampir tidak dapat lagi mengendalikan diri. Hampir saja ia meloncat mendekati keris-keris itu kalau saja orang yang berdiri di sampingnya itu tidak menggambitnya. "Apakah Tuan berkepentingan dengan keris-keris itu?" kata orang itu. Maeso Jenar kini tak dapat mengelak lagi. Kedua keris yang dicarinya sudah ada di hadapannya. Maka apapun yang terjadi haruslah dihadapinya. "Benar Kisana, aku datang untuk kedua keris ini. Aku harap Tuan mempunyai kepentingan yang tidak sama dengan kepentinganku," jawab Maeso Jenar tegas. Orang itu menggeram. "Aku sudah menduga, tetapi sayang bahwa kepentingan kita sama." Mendengar kata-kata orang itu, seharusnya Maeso Jenar tidak lagi terkejut. Namun demikian darahnya bergelora hebat. "Kisana, maafkanlah, aku tidak dapat melepaskannya lagi," kata Maeso Jenar sambil menahan diri. Orang itu merenung sejenak. Dalam keremangan cahaya oncor-oncor, Maeso Jenar melihat betapa gelisah perasaannya, sehingga akhirnya keluarlah kata dari mulutnya. "Tuan, aku telah berhutang budi kepada Tuan, tetapi aku akan tetap pada pendirianku untuk mendapatkan benda-benda keramat dari istana Demak itu." Maeso Jenar tidak tahu siapakah orang itu, sebagaimana orang itu tidak mengenal Maeso Jenar. Karena itu mereka saling berketetapan hati untuk dapat menguasai kedua pusaka itu. Bagaimanapun Maeso Jenar menyabarkan diri, namun akhirnya terloncat pula kata-katanya yang tajam. "Kisana, seharusnya tadi aku membiarkan Tuan bertempur seorang diri dan sekaligus dibinasakan oleh suami istri Simarudra itu. Kalau demikian, Tuan akan berbuat kesalahan. Bukankah lebih mudah untuk melawan aku seorang menurut pertimbangan Tuan daripada melawan mereka berdua?" Jawab orang itu, yang meskipun nampaknya masih setenang semula, tetapi isi kata-katanya tidak kalah runcingnya. Sekali lagi darah Maeso Jenar menggelegak. Ternyata orang itu dapat dengan cepat menebak perhitungannya. "Kisana benar. Memang demikianlah apa yang akan aku lakukan," jawab Maeso Jenar tanpa tedeng aling-aling. "Baik Tuan, tetapi sebaiknya Tuan mempertimbangkan sekali lagi," sahut orang itu. "Tidak ada pertimbangan lagi," jawab Maeso Jenar. Maeso Jenar sudah pasti sekarang bahwa ia harus bertempur melawan orang itu. Sebenarnya ia masih bimbang terhadap bakal lawannya. Menilik sikap serta kata-katanya, agak aneh kalau ia termasuk golongan hitam yang lain yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Sebentar kemudian Maeso Jenar teringat pula keramahan Jakasoka pada waktu ia akan menyertai rombongan orang-orang yang akan melintas hutan Tambakbaya. Juga suami istri Simarudra itu sendiri yang dengan ramah minta menginap di Kademangan Prambanan. Karena itu, ia tidak akan menilai orang itu dari sikap serta kata-katanya. Sementara itu orang itu menjawab, "Kalau demikian, marilah kita tentukan bersama siapakah yang berhak untuk menguasai kedua keris itu." Maeso Jenar sudah yakin bahwa memang demikianlah yang akan terjadi. Tetapi meskipun demikian, ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang itu, mau tak mau ia terpaksa menaruh hormat kepadanya. "Kata-kata Tuan adalah kata-kata jantan. Mudah-mudahan aku dapat mengimbangi kejantanan Tuan," jawab Maeso Jenar kemudian. Yang mengherankan, tetapi juga agak menjengkelkan Maeso Jenar, orang itu masih saja tertawa lirih. "Marilah kita keluar, supaya kita tidak harus berdesak-desakan dengan dinding-dinding ruang ini," katanya. Maeso Jenar tidak menjawab, ia langsung keluar, diikuti oleh orang itu. Sambil berjalan, Maeso Jenar menimbang-nimbang tentang lawannya.
Pastilah orang ini berilmu tinggi, dan pasti orang itu pula yang telah menyebarkan sirep sedemikian tajamnya. Maka ketika mereka sudah sampai di luar gua, segera mereka saling berhadapan dengan taruhan yang besar. Juga masing-masing menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali bekerja mati-matian untuk memperebutkan kedua pusaka itu. Apalagi Maesho Jenar yang langsung atau tidak langsung ikut serta bertanggung jawab akan keselamatan pusaka itu. Maka taruhannya untuk mendapatkan kedua keris itu adalah nyawanya. Sejenak kemudian, setelah mereka bersiap, terdengarlah orang itu berkata, "Marilah Tuan, permainan kita mulai." "Silakan," jawab Maesho Jenar pendek. Dan segera terjadilah suatu pertarungan yang dahsyat. Meskipun mula-mula mereka tampaknya agak segan-segan, tetapi ketika mereka merasakan benturan-benturan serta tekanan-tekanan dari masing-masing pihak, akhirnya mereka tidak lagi mengendalikan diri. Lawan Maesho Jenar itu ternyata memang orang perkasa luar biasa. Gerakan-gerakannya serba cepat dan mempunyai tenaga yang hebat, sehingga menimbulkan desiran-desiran angin yang menyambar-nyambar mengiringi setiap gerak dari tubuhnya. Sedang Maesho Jenar adalah seorang yang gerakan tangan serta kakinya selalu mempunyai arti serta membahayakan. Tubuhnya yang tidak sebesar lawannya itu bergerak-gerak seperti bayangan yang dengan lincahnya menari-nari mengitari lawannya dengan belayan maut. Lawannya yang bertubuh tegap itu lebih mempercayakan diri pada kekuatannya, sehingga beberapa kali ia dengan beraninya menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya, bahkan dengan serangan-serangan berganda, sehingga suatu ketika Maesho Jenar tidak sempat lagi mengelakkan diri. Pukulan orang itu ditambah sekaligus dengan berat tubuhnya yang besar mengenai pelipis Maesho Jenar demikian kerasnya, sehingga Maesho Jenar terdorong beberapa langkah ke belakang. Tetapi rupanya ia tidak saja berhenti sampai demikian. Sebelum Maesho Jenar dapat memperbaiki keadaannya, kembali ia berhasil mengenai lambung Maesho Jenar dengan kakinya. Kembali Maesho Jenar terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Untunglah bahwa ia mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga meskipun dengan agak kesulitan, dalam sekejap ia telah berhasil tegak di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Karena beberapa pukulan yang dapat mengenainya itu, Maesho Jenar menjadi marah bukan buatan. Wajahnya tampak menyala, serta matanya menyorotkan sinar-sinar yang memancarkan pergolakan darahnya. Sekali ia melompat ke depan, dan dengan sebuah gerak tipuan yang bagus, ia berhasil menarik perhatian lawannya pada tangan-tangannya yang menyerang ke arah kepala. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak tampak, ia mengangkat kaki kanannya dan langsung menghantam dada lawannya. Demikian keras serangan itu, sehingga lawannya terpental beberapa langkah. Tetapi demikian ia tegak, demikian ia telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan sesaat kemudian, ia telah melangkah maju, dan dengan kekuatannya ia menghantam ke arah dada Maesho Jenar. Dengan satu langkah, Maesho Jenar bergerak ke samping, dan demikian pukulan itu tidak mengenai sasarannya. Demikian Maesho Jenar membalas dengan sebuah pukulan pada wajah orang itu. Kali ini Maesho Jenar sekali lagi tak berhasil mengenainya, sehingga orang itu terdorong mundur. Maesho Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Sekali lagi ia menyodok perut lawannya, sehingga orang itu menggeliat kesakitan dan meloncat beberapa langkah ke samping. Tetapi Maesho Jenar tidak mau kehilangan kesempatan yang begitu baik. Ia pun sekali lagi meloncat dan dengan bergelombang ia menyerang bertubi-tubi sehingga orang itu terdesak mundur dan mundur. Tetapi rupanya keadaannya tidaklah tetap demikian. Tiba-tiba orang itu menggeliat ke samping, dan dengan suatu putaran yang cepat ia berhasil membingungkan Maesho Jenar yang ingin memotong putaran itu. Cepat ia mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat ke samping lawannya, dan dengan suatu gerakan yang tangkas ia merendahkan diri. Setengah lingkaran ia memutar tubuhnya untuk langsung menyerang Maesho Jenar. Maesho Jenar terkejut melihat gerakan-gerakan yang berubah-ubah itu, sehingga ketika sebuah pukulan melayang ke wajahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Demikian kerasnya pukulan itu sehingga Maesho Jenar terdorong beberapa langkah. Pukulan itu terasa sakitnya bukan main. Sebagai seorang perwira,
tubuh Maesojenar cukup mempunyai daya tahan yang kuat. Tetapi dikenai oleh pukulan ini, wajahnya menjadi panas dan sejenak pandangan matanya agak kabur. Ketika ia mengusap wajah itu dengan tangannya, terasa sesuatu yang cair dan hangat meleleh dari hidungnya. Darah. Mengalami kenyataan itu, marahnya semakin memuncak. Ia benar-benar harus berkelahi dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Maka ketika orang itu menyerangnya kembali, Maesojenar segera merendahkan diri. Dengan pangkal telapak tangannya, ia berhasil menghantam dagu lawannya. Terdengarlah suara gemeretak gigi beradu. Demikian kerasnya serta dibarengi kemarahan, maka pukulan Maesojenar seperti berlipat-lipat dahsyatnya, sehingga muka orang itu terangkat tinggi-tinggi. Maesojenar tidak mengabaikan kesempatan berikutnya. Selagi muka orang itu terangkat, ia meloncat maju menundukkan dirinya sambil menghantam perut orang itu dengan lututnya. Terdengarlah orang itu mengaduh tertahan dan terlontar surut. Maesojenar langsung memburu dan menghantamnya bertubi-tubi. Orang itu terdorong terus hingga suatu ketika ia tidak dapat mundur lagi karena punggungnya sudah melekat dengan dinding padas. Maesojenar melihat kesempatan itu. Ia tidak mau melepaskan lawannya kali ini. Maka dengan kekuatan penuh, ia meloncat maju dan menghantamkan muka orang itu dengan kedua tangannya sekaligus. Tetapi orang itu ternyata tidak menyerah demikian saja. Tiba-tiba, ketika Maesojenar meloncat, orang itu pun menyerangnya dengan kakinya ke arah perut Maesojenar. Serangan yang sama sekali tak diduga oleh Maesojenar. Karenanya, serangan itu bulat-bulat telah melemparkannya dan ia jatuh terguling beberapa kali. Maesojenar telah mengalami pertempuran dengan lawan yang beraneka macam. Pada saat ia bertempur dengan Lawo Ijo, seorang tokoh hitam yang perkasa, ia pun mengerahkan segenap tenaganya. Tetapi bagaimanapun, ia tidak merasakan adanya tekanan-tekanan yang sedemikian hebatnya seperti saat ini. Tidak saja ia tidak berhasil menekan lawannya, tetapi benar-benar ia merasakan bahwa tubuhnya menjadi sakit-sakit dan nyeri. Mengingat bahwa yang dipertaruhkan adalah pusaka-pusaka istana, serta kesadarannya akan pertanggungjawabannya sebagai seorang yang merasa turut serta membina kesejahteraan rakyat, maka ia merasakan kengerian yang sangat apabila pusaka-pusaka itu sampai jatuh ke golongan hitam yang manapun. Karena itu tidak ada jalan lain bagi Maesojenar kecuali membinasakan orang itu. Pada saat ia tidak dapat menguasai lawannya, maka cara satu-satunya adalah mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Maka ketika tidak ada pilihan lain, segera ia meloncat bangkit dan segera ia memusatkan segala kekuatan batinnya serta mengatur pernafasannya. Memusatkan segala kekuatan lahir batin pada telapak tangan kanannya. Demikianlah, ia berdiri di atas satu kakinya, sedang kakinya yang lain ditekuk ke depan. Tangan kirinya disilangkannya di muka dadanya, sedang tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Kemudian dengan cepat bagai sambaran kilat, ia meloncat maju dan dengan dahsyat ia mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala lawannya. Melihat sikap itu, lawan Maesojenar terkejut bukan buatan. Segera ia meloncat mundur sambil berteriak, "Tahan, Tuan, tahankan dulu!" Tetapi Maesojenar sudah terlanjur bergerak. Kalau ia menahan serangannya, maka kekuatan yang sudah tersalur itu pasti akan memukul dirinya sendiri lewat bagian dalam tubuhnya. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali melanjutkan serangannya untuk membinasakan lawannya. Bersambung ke halaman 250.